Otherworldly Evil Monarch, Bab 70, Judul, Meningkatnya Guntur. Pengurus rumah tangga, Pang Tua mengulurkan tangannya dan menarik kabel tipis di belakang kursi Jun Zantian. Suara bel yang menusuk telinga tiba-tiba bergema di halaman kediaman keluarga Jun. Setelah itu, dia mengikuti Jun Zantian dalam diam, wajahnya dingin dan tegas. Dia sudah menyimpulkan apa yang akan dilakukan Jun Zantian selanjutnya, tetapi dia tidak berniat menghentikannya. Apalagi, dia telah memutuskan untuk menemaninya. Tidak ada komplain, tidak ada penyesalan. Di lantai bawah, kursi roda sedang beristirahat dengan tenang. Jun Wei duduk tegak di atasnya. Sepasang pedang seperti alisnya memancarkan aura pembunuh yang membumbung tinggi di angkasa. Wajahnya tetap tanpa ekspresi saat dia melihat ayahnya berjalan menuruni tangga. Mata mereka menunjukkan tekad yang sama saat mereka berbalik tanpa berbicara. Pada titik ini, tidak perlu mengatakan apa-apa. Puluhan sosok gelap bergegas dari segala arah, berdiri dengan tenang dalam barisan 3 di halaman. Mereka dengan tenang menatap Jun Zantian. Tidak peduli apa yang Jun Zantian rencanakan, mereka akan mengikutinya. Sampai akhir, dalam bayang-bayang tak terhitung orang lain muncul seperti hantu, berkumpul dan menunggu perintah mereka. Semua kekuatan tersembunyi keluarga Jun pada saat ini telah dikerahkan tanpa syarat. Kakek Jun melangkah maju dan mengucapkan beberapa kata dengan nada rendah. Orang-orang di dalam bayang-bayang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, seperti darah berserakan di langit. Suara siulan angin di sisi lain tampaknya semakin meningkat intensitasnya. Jun Zantian berdiri diam sejenak dan menarik napas dalam-dalam, menghirup udara malam yang segar. Namun, dia merasa seolah-olah udara yang dia hirup dipenuhi dengan bau darah yang kental, menyebabkan jantungnya tercekik. Berbalik, dia naik ke atas kuda, wajahnya sedingin besi, jubah merahnya berkibar di kegelapan, tampak berlumuran darah. Sisanya tetap diam, masing-masing menaiki kuda mereka dan mengikutinya. Jun Wei menepuk kursi rodanya dengan tangan dan terbang ke udara, mendarat di atas kudanya. Menjentikan kendali, dia mendorong kudanya maju dan mengikuti mereka. Beberapa saat kemudian, Jun Zantian sudah duduk di atas panggung pangkalan militer. Di luar, suara 40 drum perlahan meningkat. Saat drum meledak, orang-orang terus-menerus mengenakan seragam militer, pelindung, dan helm. Mengambil senjata mereka, mereka berlari menuju pangkalan militer dengan kuda mereka. Begitu mereka mencapai pangkalan militer, mereka turun dari kuda dan berdiri tegak seperti tombak. Jumlah pria di lapangan meningkat, tetapi tidak ada dari mereka yang mengucapkan sepatah kata pun. Mereka semua menatap penuh perhatian pada Jun Zantian yang duduk di kursi Grand Marshal, mata mereka memancarkan kobaran fanatisme yang tak tertandingi. Marshal tua, sudah terlalu lama. Terlalu lama sejak kita mendengar suara dentuman genderang pemanggilan jenderal ini. Api yang mengamuk dari ratusan pertempuran. Kita telah melewatkannya. Suara genderang berhenti. Banyak jenderal berdiri dengan penuh perhatian di lapangan militer. Di kedua sisi, lusinan spanduk berkibar tertiup angin, menciptakan suara washing menyerupai tangisan sedih 1000 orang. Jun Zantian berdiri, berjalan ke sisi depan panggung dan bertanya saat dia menatap semua orang dengan tajam. Apakah ada yang tidak hadir di sini? Semua orang telah tiba. Kita semua menunggu perintah Marshal Senior. Ratusan dari mereka berteriak secara bersamaan. Sangat baik, malam ini, orang tua ini akan memindahkan tanah dan mengguncang langit. Mata tajam Jun Zantian meledak dengan niat membunuh. Semua kapten, dengarkan. Ya, Chen Zhounan. Ya, kamu harus mengerahkan pasukanmu dan menahan gerbang barat. Tanpa perintah aku, tidak ada yang diizinkan meninggalkan kota. Setelah kerusuhan ditemukan, kirim pasukan kamu untuk menekannya. Jun Zantian sangat menekankan kata-kata tidak ada. Baik, Jun Nianfeng. Ya, kamu bertanggung jawab atas gerbang timur. Baik, Zhan Jitian. Ya, gerbang utara. Dimengerti. Chan Linyu. Ya, gerbang selatan. Kalian semua akan mengikutiku. Serangkaian perintah dikeluarkan. Masing-masing dari mereka melangkah maju untuk menerima tanda perintah sebelum berbalik dan pergi. Tidak satu pun dari mereka menanyakan alasannya. Semuanya pernah bertugas di bawah Jun Zantian sebelumnya dan merupakan tulang punggung kekuatan militer keluarga Jun. Mereka akan dengan patuh mematuhi perintah apapun dari Jun Zantian tanpa pertanyaan. Bahkan jika itu berarti kematian mereka. Hal ini terutama berlaku untuk Chen Zhounan,
Zhang Jitian, Chan Linyu dan Jun Nianfeng. Mereka berempat adalah jenderal besar yang paling kompeten dari kakek Jun. Mereka juga sekelompok maniak perang berdarah besi yang liar dan angkuh. Satu-satunya yang bisa memberi perintah kepada mereka adalah Jun Zantian. Terlepas dari benar atau salah, mereka akan menjalankan perintah sampai akhir. Keempat ini membentuk tulang punggung kekuatan militer keluarga Jun. Saat para jenderal menerima perintah mereka satu demi satu, mata Jun Zantian menjadi lebih dingin. "Moxie, lihat saja kakek membalas dendam untukmu. Malam ini, mereka yang menjadi musuhmu, mereka yang menjadi tersangka, semuanya harus membayar." Saat suara drum bergema, di dalam istana, Kaisar Kerajaan Tianxiang, Yang Huaiyu terbangun dari tidurnya dengan kaget dan bertanya, "Suara apa itu, Yang Mulia?" Kaisar yang berada di puncak hidupnya dan pernah diganggu dengan banyak masalah militer merasakan krisis yang tak bisa dijelaskan. Rasanya seolah-olah peristiwa yang menghancurkan langit sedang terjadi. Di luar, suara feminin menjawab, "Melapor kepada Yang Mulia, sepertinya itu suara genderang perang." Suara genderang perang? Kaisar mengerutkan kening, tetapi tiba-tiba menjadi terkejut. Genderang perang? Jenderal pemanggil drum, wajahnya menjadi pucat. Dia berguling dari tempat tidur dan menutupi dirinya dengan hanya jubah menutupi pakaian dalamnya sebelum berjalan keluar kamar. Dia berhenti dan mendengarkan dengan penuh perhatian, wajahnya berubah berat. Jun Zantian. Hanya dalam beberapa saat, Kaisar dapat menyimpulkan bahwa ini adalah suara genderang perang Jun Zantian. Genderang pemanggil Jenderal Jun Zantian adalah satu-satunya di dalam kota yang dapat menghasilkan suara yang spektakuler, namun tragis. Juga hanya genderang perang Jun Zantian yang bisa menghasilkan citra kekuatan dan pengaruh seperti itu. Cukup untuk mengguncang keseluruhan kerajaan Tianxiang. Apa yang terjadi hari ini? Apa yang aku tidak tahu? Wajah Kaisar berubah cemberut saat dia perlahan bertanya. Saat ini, apapun yang dia pilih, dia harus menjaga ketenangan dan tidak menjadi cemas. Hanya dengan pertama-tama mencari tahu apa yang telah terjadi, dia akan mengerti mengapa Jun Zantian akan memainkan drum pemanggil jenderal saat ini. Hanya setelah mengetahui semua ini barulah dia dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Yang rendah ini tidak tahu. 6 pelayan istana berlutut, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu. Cari tahu. Melapor kepada Yang Mulia, yang satu ini ingat bahwa 1 jam yang lalu, Putri Ling Meng telah meminta untuk bertemu dengan Yang Mulia. Aku tidak yakin alasan permintaannya. Seorang Kasim melangkah maju dari belakang Kaisar dan menjawab dengan sikap feminin. Ling Meng, apa yang terjadi dengannya? Ling Meng selalu berperilaku baik. Kecuali sesuatu yang besar telah terjadi, dia tidak akan menggangguku pada jam selarut ini. Mengapa tidak ada yang melaporkannya kepadaku? Siapa yang begitu lancang sampai mencampuri urusanku? Kaisar menyadari sesuatu yang tidak pada tempatnya di sini. Si Kasim tetap diam, matanya mengarah ke kamar tidur. Cepat panggil Ling Meng. Iya, selir Meng. Keluar dari sini sekarang. Kaisar berteriak dengan marah. Seorang wanita cantik yang tubuhnya hanya ditutupi oleh lapisan kain tembus cahaya keluar dan berlutut di lantai. Jawab aku, kenapa Ling Meng mencariku? Mengapa kamu menghentikannya? Mata Kaisar seperti es, tanpa kehangatan. Putri. Dia mengatakan bahwa seseorang mencoba untuk membunuhnya, tetapi aku melihat bahwa dia tidak terluka dan dapat berbicara dengan cara yang biasa, jadi aku percaya bahwa dia hanya nakal. Selain itu, Yang Mulia sudah tertidur, selir ini tidak berani mengganggu Anda. Jawab selir Meng sambil gemetar. Anak perempuanku menderita percobaan pembunuhan dan kamu menghentikannya untuk bertemu dengan ayahnya, dan kamu berani mengatakan bahwa dia nakal? Hehe. Kamu adalah selir yang cukup perhatian. Yang Mulia berkata dengan suara lembut, sepertinya tidak terganggu oleh semua yang telah terjadi. Tapi selir Meng yang berlutut di tanah mulai gemetar. Dia tahu bahwa setelah Yang Mulia menggunakan suara seperti itu untuk berbicara, itu berarti kepala seseorang akan berputar. Kaisar bergerak maju dan dengan lembut berbisik ke telinganya. Aku tahu orang sepertimu tidak akan punya nyali untuk melakukan hal seperti ini. Bagaimanapun, apapun yang dijanjikan tuanmu, itu tidak akan pernah tercapai. Aku juga akan memastikan bahwa dia gagal mencapainya. Selir Meng tiba-tiba diliputi ketakutan dan menatap dengan mata terbuka lebar, tubuhnya merosot ke lantai. Teman-teman, bawa selir Meng pergi dan suruh dia dikirim ke istana dingin.
Tidak ada yang diizinkan untuk berhubungan dengannya. Wajah kaisar tetap tenang saat dia menyatakan nasib selir Meng yang pernah berdiri di atas ribuan. Ayah kekaisaran. Putri Ling Meng bergegas menuju kaisar. Rambutnya masih sedikit berantakan. Jangan gugup, ceritakan saja apa yang terjadi hari ini. Ayo, bicaralah dengan ayahmu, pastikan kamu menceritakan setiap detailnya. Kaisar tersenyum ramah saat dia melihat putrinya, seolah-olah tidak ada yang terjadi sebelumnya. Dingin di matanya sudah benar-benar tersembunyi.